Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat usdun dimanapun anda berada. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Ghazali? Wih, anak-anak sekarang langsung bilang, oh anaknya Ahmad Dhani. Bukan itu. Al-Ghazali di sini yang saya akan kisahkan, kisahnya adalah seorang ulama besar. Beliau adalah ahli filsafat dan ahli teologi Muslim yang berasal dari Persia. Beliau hidup di tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Nama lengkap Al-Ghazali atau Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau ini terkenal dengan gelar Hujjatul Islam dan memiliki atau membuat karya karangan buku yang sangat fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Misal sahabat usdun yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, simak sampai tuntas agar tidak salah persepsi tentang kisah Al-Ghazali bertemu dengan Nabi Musa. Kok bisa Ustadz? Kan beda zaman. Nah, kita simak. Kisah ini terdapat di dalam kitab Al-Muhaddarat. Suatu ketika seorang ulama yang bernama Abul Hasan Ash-Shazili. Abul Hasan Ash-Shazili ini adalah pengarang atau pemilik tarekat Ash-Shaziliyah, dan dia adalah pemilik Hizib Bahar. Nah, bagi yang sering mengamalkan Hizib Bahar ini tidak asing dengan Ash-Shazili. Suatu ketika tatkala Ash-Shazili sedang istirahat di halaman Masjidil Aqsa, beliau kemudian terlelap tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada sebuah ranjang yang sedang dipersiapkan di halaman Masjid Al-Aqsa. Tak lama berkumpulan datanglah rombongan orang-orang yang ketika ia bertanya, siapa mereka? Oh, ini adalah rombongan para nabi dan rasul. Abu Hasan Al-Shazili ini kemudian memperhatikan, tak lama dia melihat ranjang tersebut akhirnya dihuni atau diduduki oleh Nabi kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sekelilingnya ada para nabi, para anbiya. Di antaranya ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika sedang berkumpul di satu majelis itu, di mana Rasulullah menjadi sentralnya, berdiri atau duduk di tengah ranjang yang sangat indah, maka Nabi Musa alaihi salam membuka percakapan. Wahai Imamul Anbiya, ya Rasulullah, kata Nabi Musa, aku mendengar dalam sabdamu engkau berkata bahwa ulama di zaman umatku ini setara dengan nabi-nabinya Bani Israel. Nabi Musa adalah salah satu dari kalangan nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa umatnya, ulamanya Nabi Muhammad setara dengan nabi-nabi para Bani Israel. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, datangkanlah kepadaku satu perwakilan dari ulama yang engkau sebutkan melebihi atau setara dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Akhirnya Rasulullah pun kemudian atas izin Allah memanggil Al-Ghazali. Imam Ghazali dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika dihadapkan dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa ingin menguji, benar nggak sih nih ulamanya zaman Rasulullah ini setara dengan para nabi? Maka Nabi Musa mengajukan satu pertanyaan. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Kata Nabi Musa. Ketika mendapat pertanyaan tersebut, maka Imam Al-Ghazali menjawab dengan lancar, bahkan ia, namaku adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, aku berasal dari sini, bla bla bla. Disampaikan sampai Nabi Musa sebelum Al-Ghazali mengakhiri kalimatnya, cukup, wahai hamba Allah, aku hanya bertanya satu nama kepadamu. Aku hanya bertanya satu pertanyaan, kenapa engkau menjawab 10 jawaban? Nggak efektif, kata Nabi Musa.
Apa yang dijawab oleh Al-Ghazali? Ya Musa, ketahuilah, aku menjawab satu pertanyaanmu dengan 10 pertanyaan karena aku terinspirasi oleh jawabanmu ketika ditanya oleh Allah. Di dalam surat Toha ayat ke-17 Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu ya Musa? Allah menanyakan satu pertanyaan. Engkau menjawab, ini adalah tongkatku yang aku pakai untuk berterakan atau berpegangan padanya. Kemudian aku memukulkan daun untuk menggembala domba-dombaku, bla bla bla. Allah bertanya kepada Musa satu jawaban, kau jawab begitu banyak. Maka aku pun menjawab, melakukan hal yang sama denganmu. Nabi Musa tersenyum. Ternyata benar bahwa ulamanya di zaman Rasulullah ini setara dengan nabi-nabi di zaman Nabi Bani Israel. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, maka tak heran kalaulah boleh ini para nabi ini pengen jadi umatnya Rasulullah. Kalau boleh memilih, dia disuruh milih antara jadi nabi dengan jadi umatnya Rasulullah, maka dia akan memilih ingin menjadi umatnya Rasulullah. Nabi Ibrahim pengen banget berdoa agar jadi umatnya Rasulullah. Tapi kata Allah, jangan, kau sudah ditakdirkan untuk itu. Tetapi nanti manusia yang mulia akan lahir dari keturunanmu, wahai Ibrahim. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.